like a roaring sea. Flags are flying high with endless glee under stadium lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, senyum bahagia buat Anda semuanya dan saya buat para penggemar Manchester United, di mana pertandingan di Old Trafford baru saja berlangsung dan kemenangan yang cukup menyenangkan buat kita karena saat ini MU berada di klasemen nomor 3. Jadi Arsenal 61, kemudian Manchester City 59 dan MU 51. Terpaut 10 poin dari Manchester Arsenal ya, dan juga terpaut dengan City ini 8 poin. Namun inilah pertandingan dan MU berhasil memenangkan laga meskipun ya di 30 menit babak pertama mereka ini bingung dalam menghadapi anak-anak asuh dari Crystal Palace ini. Bagaimana mereka memainkan bola-bola yang long pass ya, tapi bagaimana rotasi pemain yang dilakukan Crystal Palace ini membingungkan Manchester United sehingga mereka ini malah kebobolan terlebih dahulu di babak pertama. Dan tentu saja ini bukan hanya kemenangan yang cukup manis buat siapa nih pelatih Michael Carrick, namun juga buat semuanya para pecinta Manchester United di seluruh dunia. Namun sebelum kita melanjutkan podcast kita pada malam hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya para penonton baru yang udah datang, dan bagikan konten ini kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel saya Jilucusten di link kolom komentar di bawah ini, dan juga berikan kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Lah, ini kita nggak bahas sepak bola Indonesia karena memang ya secara sepak bola saya menyukai penggemar berat dari Manchester United. Nah, tadi di laga Liga Inggris yang cukup ketat, di mana MU ini bingung pada babak pertama. Dalam 30 menit mereka tuh bingung. Ini permainan yang ditampilkan oleh Crystal Palace ini membingungkan ya dalam 30 menit pertama, sehingga pada menit keempat Lacroix bacanya itu Lacroix ya. Lacroix ini back dari Crystal Palace mampu menyundul bola sehingga Sean Lamine itu nggak bisa untuk menjangkau karena memang sulit arah bola yang disundul oleh Lacroix ini. Dan pada 30 menit ini Manchester United tertekan di hadapan para penggemarnya sendiri di Old Trafford. Namun setelah 30 menit, jadi 15 menit terakhir Maguire hingga ke tengah. Jadi intensitas yang diterapkan oleh Michael Carrick begitu berhasil dan ya memukul mundur Crystal Palace pada babak pertama hingga 15 menit terakhir. Jadi 45 menit ini cukup krusial bagaimana MU yang tertinggal selama 30 menit dalam babak pertama, namun di 15 menit terakhir bisa memanfaatkan situasi dan Maguire tuh hingga ke tengah. Jadi pertahanan dari Crystal Palace begitu ditekan oleh MU, dan pada babak kedua ini strategi dimainkan lagi, bagaimana sebuah permainan yang masih dikendalikan oleh Manchester United di babak pertama itu masih membuat bagaimana skema sekarang dari Cunha, Bryan Mbeumo. Kemudian saya mencatat Sesko ini tidak banyak mendapatkan bola, baik itu dari babak pertama dan juga babak kedua. Namun di babak pertama dia berhasil ya untuk menyundul bola 2 kali, meskipun satu masuk ke gawang ya, ke arah gawang, namun yang satunya dia melebar. Sementara di babak pertama seorang Maguire mampu juga menggenapkan umpan-umpan dari corner kick, namun ya itu sundulannya masih belum bisa menyasar ke gawang dari Crystal Palace. Nah, ini di babak kedua ini bagus sekali bagaimana serangan dari yang dibangun oleh seorang Bruno Fernandes ya. Dia memberikan assist yang cukup bagus buat Cunha. Cunha berlari menuju kotak penalti, namun Lacroix ini menjadi ya setelah dia mencetak gol
buat Crystal Palace, menjadi musuhnya buat Crystal Palace sendiri. Dan dia setelah wasit melakukan review dari VAR, ini ternyata dia malah di kartu merah. Jadi dia memegang pundak dari Chunha ketika dia udah masuk ke kotak penalti. Chunha kemudian menjatuhkan diri karena memang pegangannya itu dia masih di luar kotak penalti ketika Chunha masuk. Dan Bruno Fernandes ya menendang bola dengan cukup baik di tendangan penalti, dan bola ditendang ke arah kiri, dan kiper dari Crystal Palace Henderson tidak mampu menjangkau bola ataupun ya untuk membaca arah tendangan dari seorang Bruno Fernandes. Inilah serangan pertama kali di mana MU ya menyamakan keunggulan dari Crystal Palace menjadi 1-1 ya. Kemudian di babak kedua masih banyak serangan-serangan, baik itu dari Chunha yang beberapa kali melakukan shoot ya ke arah gawang, namun masih bisa ditepis oleh Henderson. Ini bagus sekali kiper dari Crystal Palace mampu menyelamatkan Kamelut, meskipun baik itu Chunha kemudian Casemiro ya, ini melakukan tendangan-tendangan langsung ke dalam gawang dari Crystal Palace ke Henderson. Namun di berikutnya setelah serangan MU gagal ya, bola itu didapat dari sisi kanan Manchester United, di mana Bruno Fernandes akhirnya memberikan assist yang cukup top buat seorang pemain Benjamin Sesko yang di babak pertama hanya mendapatkan 2 kesempatan, dan di babak kedua ini ya, di babak pertama 2 kesempatan dan di babak kedua dia berhasil menyundul assist yang diumpankan oleh Bruno Fernandes yang cukup bagus, golnya 2-1 akhirnya. Dan ini membuat tekanan pada Crystal Palace ini juga semakin naik ya. Dan ini pinternya dari Michael Carrick, dia malah menarik Sesko di menit 75, kemudian juga pemain-pemain yang mungkin bisa menggantikan atau menyegarkan dari permainan lini tengah dan lini depan ya. Kemudian Mbeumo digantikan. Ini Diallo amat menjadi sebuah protagonis yang cukup bagus di akhir-akhir babak kedua. MU itu hanya melakukan pertahanan ya, dia fokus pada pertahanan dan hanya melakukan counter attack ke gawang Crystal Palace. Dan ini cukup berhasil di tambahan 8 menit pertandingan ya di akhir babak kedua itu. Jadi cukup efektif apa yang sudah dilakukan Manchester United, terlepas memang kemenangan yang udah didapatkan. Ini menunjukkan konsistensi dari seorang Michael Carrick. Dia permainan dia kepada lawan-lawan di Liga Inggris belum bisa terbaca. Kemarin Everton udah terbaca nih ya, dan gol dicetak oleh Sesko, dan ini adalah gol ke-8 dari Sesko. Dan Bruno Fernandes mencetak 13 assist, top assist di Liga Inggris. Sementara itu gol yang sudah terjadi oleh baik itu Bruno Fernandes lewat penalti, kemudian Sesko lewat sundulan, ini cukup untuk mengantarkan Manchester United ke peringkat 3 klasemen, mengemas poin 51, kemudian Manchester City 59, Arsenal 61, terpaut 10 poin dari Arsenal. Itu yang bisa kita sampaikan, dan selamat buat para penggemar Manchester United yang sama-sama kita adalah penggemar Manchester United dari Sabang hingga Merauke. Dan demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini, dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.